Selamat sore, Namo Buddhaya. Pemirsa podcast Temu Narasi, senang sekali saya Susantia Kataba kembali menyapa Anda di hari ini dan spesial momen peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2569 Budi Sera. Dan untuk kali ini kita akan ngobrol terkait bagaimana meningkatkan silaturahmi umat dalam memperingati Hari Raya Trisuci Waisak. Apa saja makna yang bisa kita ambil dalam peringatan Hari Raya Trisuci Waisak, dan akan kita bahas atau kita akan ngobrol ya bersama dengan dua narasumber di hari ini. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu ada Bante Candakaro Mahathera. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kehormatan Sangha Theravada Indonesia. Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya, Ibu. Sehat hari ini, Sehat, Bante? Ibu. Baik, dan pemirsa perlu diketahui juga bahwa Bante ini tidak selalu berada di Toli-Toli. Beliau berkeliling Indonesia, dan hari ini spesial momen peringatan Hari Raya Trisuci Waisak, kita bisa mengambil makna dari peringatan Trisuci Waisak dan mengambil hikmah begitu ya dari perbincangan bersama dengan Bante. Kemudian narasumber yang kedua ada Romo Hengki Wowor, Pandita Wihara Damarajasa Toli-Toli. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sehat Romo? Sehat. Terima kasih. Baiklah, kita akan awali obrolan untuk hari ini bersama dengan Bante Candakaro Mahathera. Bante, kita tahu bahwa saat ini adalah peringatan Hari Raya Trisuci Waisak. Banyak makna yang bisa kita ambil, apalagi di tengah tantangan zaman yang begitu kuat saat ini ya, era digitalisasi dan lain sebagainya. Apa makna yang bisa kita petik, bisa kita ambil dalam perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2569 Budi Sera? Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Pada peringatan atau perayaan Trisuci Waisak, kita selalu memperingati 3 peristiwa penting, yaitu di mana calon Buddha atau calon Sama Sambuddha dilahirkan. Atau pada waktu itu beliau bernama Siddhartha atau disebut juga sebagai Pangeran Siddhartha. Beliau dilahirkan di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Nah, kemudian pada usia 29 tahun beliau pergi meninggalkan istana menjadi petapa, lalu pada saat usia 35 tahun beliau mencapai penerangan sempurna atau mencapai kebudaan. Nah, kemudian kita memperingati ketika Guru Agung atau Sama Sambuddha wafat atau parinibbana di Kusinara. Itulah beliau yang sehingga sampai saat ini kita peringati, dan ini secara ya internasional tentunya ya, dimanapun kita umat Buddha berada sesuai dengan kemampuan masing-masing memperingati atau merayakan atau juga turut memberi makna di dalam momen Waisak. Dan demikian pula di Wihara Toli-Toli ini tentunya ya mengadakan berbagai kegiatan untuk memperingati Trisuci Waisak. Baiklah, ada makna dan sejarah yang terkandung dalam perayaan Hari Raya Trisuci Waisak seperti yang digambarkan tadi oleh Bante Candakaro Mahathera. Tetapi kalau kita maknai dan kita kaitkan dengan silaturahmi atau kebersamaan begitu, karena kita tahu bahwa Toli-Toli Indonesia secara umum ini memiliki beragam agama, suku, kebudayaan dan lain sebagainya. Apakah di perayaan Trisuci Waisak ada makna khusus juga terkait dengan kebersamaan dan keberagaman yang bisa kita contoh dari sejarah yang disampaikan oleh Bante tadi? Ya, Bu, memang kita selalu berusaha untuk mengedepankan hidup bersama, karena kita hidup tidak bisa hidup sendiri ya. Kita saling membantu, seperti mengunjungi para umat yang di pelosok-pelosok desa, atau juga mengadakan kegiatan seperti ini, kegiatan SPD, sebulan pendalaman Dhamma. Ini juga tidak sedikit yang mengadakan kegiatan itu dari rumah ke rumah. Kalau di Jawa dikenal seperti Anjang Sana gitu, Bu. Dari tiap malam, selama 1 bulan tiap malam mengadakan kegiatan seperti di Wihara Damarajasa Toli-Toli ini. Dari kemarin
mulai tanggal 18. 18 sudah mulai mengadakan sebulan pendalaman Dhamma. Ada yang melakukan puja bakti di wihara, ada juga yang mengadakan puja bakti di rumah-rumah begitu. Nah, kemudian juga ada beberapa tempat mengadakan pindah patah massal untuk menggalang taruhlah misalnya sembako begitu Bu ya, mengumpulkan sembako kemudian nanti digunakan untuk baksos di beberapa tempat. Kalau di sini ada beberapa rumah yatim piatu ya, Romo ya. Nah, ada juga di panti-panti asuhan begitu. Seperti kalau di Toli-Toli juga di Palu juga mengadakan baksos di TPA sana itu biasanya gitu. Jadi memang kita berusaha untuk mempererat ya tali persaudaraan antara umat Buddha dan juga umat-umat yang lain, karena kita hidup bersama di negara kita tercinta ini. Tidak bisa atau tidak boleh dikelompok-kelompokkan tertentu, kemudian kita tidak boleh ke sana, tidak demikian. Kalau umat Buddha justru mempunyai kebebasan untuk berkehendak berbuat baik dimanapun kepada siapapun, tidak dibatasi. Dan ini sesuai dengan ajaran Sang Buddha agar semua makhluk hidup berbahagia. Betul. Artinya silaturahminya itu harus diperkuat, kebersamaannya begitu ya. Iya, betul. Baiklah, saya coba ke Romo, Pandita Muda Hengki Wower. Nah, Romo tadi disampaikan bahwa Hari Raya Trisuci Waisak ini tidak hanya sekedar momentum untuk merayakan begitu ya, merayakan kita belajar tentang Dhamma, tetapi di dalamnya juga termasuk bagaimana kita membahagiakan orang lain. Kalau tadi disampaikan bahwa Bante sampaikan tadi bahwa ada kegiatan-kegiatan seperti membagi sembako dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk Toli-Toli sendiri bagaimana untuk momentum perayaan Hari Raya Trisuci Waisak ini? Baik, terima kasih. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, untuk di Toli-Toli sebenarnya sudah ada kegiatan. Ya, kegiatan dimulai dari anak-anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu Dhamma Rajasa itu mereka telah melaksanakan seperti kreativitas kelas, musik kelas ya, kemudian cooking kelas, dan nantinya akan anak-anak sekolah minggu itu akan mengadakan baksos Waisak, kemudian nanti ada lomba dan game untuk anak-anak sekolah minggu Dhamma Rajasa. Ini kegiatan itu sudah dimulai pada tanggal 13 April lalu ya. Kemudian pada tanggal 18 April sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bante, bahwa kami sudah mulai mengadakan SPD. Jadi SPD ini adalah sebulan pendalaman Dhamma. Ya, dimulai pada tanggal 18 sampai dengan 21 April itu diisi oleh Bante Jayaseno. Kemudian tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 April diisi oleh Yang Mulia Bante Candakaro Mahathera. Dan selanjutnya masih ada Bante-Bante yang mengisi untuk sebulan pendalaman Dhamma. Ya, kemudian juga untuk kegiatan Dhamma Rajasa di wihara ini, selain itu juga ada mau melaksanakan donor darah. Ya, donor darah jadi artinya kita sebagai umat Buddha, kita juga peduli tentang kesehatan. Ya, terutama kesehatan kepada siapa saja yang membutuhkan. Jadi kita tidak memilih dia itu agama Buddha, tidak. Ya, jadi untuk semua. Ya, jadi kegiatan itu akan diadakan yaitu donor darah. Nanti dilaksanakan di PAUD, di PAUD TK Dhamma Rajasa. Kemudian nantinya ada juga pindah patah Waisak. Nah, pindah patah Waisak ini maksudnya kita mengumpulkan ya tadi dikatakan sembako, kemudian kita bagi-bagikan kepada yang membutuhkan, terutama kepada fakir miskin, kepada para pemulung atau orang-orang yang membutuhkan lah ya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perayaan
hari Trisuci Waisak ini. Kalau mendengarkan penjelasan dari Romo tadi, ini luar biasa. Ternyata perayaan Trisuci Waisak ini tidak hanya menyangkut umat Buddha saja ya, tetapi lebih banyak pendalaman damanya dan lebih banyak sebenarnya juga keberagamannya di dalamnya. Ya. Artinya Romo, kalau kita lihat bagaimana dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia terkait peran-peran hari besar keagamaan termasuk Hari Raya Trisuci Waisak, ini sebenarnya menjadi momentum ya Romo untuk meningkatkan tali silaturahmi apalagi dengan program-program yang disebutkan tadi. Ya. Memang untuk keberagaman khususnya di Kabupaten Toli-Toli sudah sejak lama kita tingkatkan ya, baik itu dengan agama-agama yang lain ya, kita saling menghormati antara satu agama dengan agama yang lain ya, kita saling menjalin persahabatan lah ya, persahabatan apalagi momentum-momentum di hari-hari raya misalnya Lebaran ya, kebetulan Natal. Kemudian sekarang ini adalah momen yang tepat, yaitu Hari Raya Trisuci Waisak. Nah baik. itu. Baiklah. Nah, saya kemudian kembali lagi begitu ya untuk membahas terkait dengan peringatan Hari Raya Trisuci Waisak. Romo tadi sudah sebutkan ada banyak kegiatan yang kemudian dilakukan untuk wilayah Toli-Toli sebagai bentuk kebersamaan, kemudian silaturahmi. Tetapi saya tertarik Bante dengan pendalaman Dhamma. Ya. Tadi disampaikan bahwa sebelum kita masuk ke perayaan Hari Raya Trisuci Waisak ada 1 bulan pendalaman Dhamma. Betul. Nah, ini mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu. 1 bulan pendalaman Dhamma itu filosofinya apa di balik itu? Kalau dikaitkan dengan keberagaman umat, kemudian juga kebersamaan umat. Ya, Bu. Ini berkaitan dengan peningkatan keyakinan umat Buddha ya. Kita perkuat dan juga selain meningkatkan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, berusaha untuk latihan mempraktekkan sila, hidup bermoral. Dianjurkan untuk praktek 8 latihan sila atau disebut sebagai atasila. Kalau di Muslim kan ada puasa, Iya, jadi betul. umat Buddha juga latihannya atau prakteknya pas pada saat menjelang Waisak itu 1 bulan full dianjurkan. Atau boleh juga dipraktekkan tiap-tiap hari ya, tentu sangat bagus kalau tiap-tiap hari, atau juga dipraktekkan setiap 1 bulan 4 kali di bulan-bulan Uposatha begitu. Itu latihan untuk mempraktekkan 8 sila, 8 kemoralan. Dan kita sebagai umat Buddha memang dalam mempraktekkan Dhamma ajaran beliau seperti demikian. Jadi selain mempunyai keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, berusaha untuk mempraktekkan sila dengan baik atau hidup bermoral begitu. Kemudian selain itu juga membahas Dhamma, Bu, membahas Dhamma yang telah dibabarkan oleh Bante, yang misalnya malam hari ini atau 3 malam ini, selain Bante menyampaikan Dhamma begitu, nanti ada diskusi atau tanya jawab gitu. Barangkali ada yang kurang jelas, apa yang disampaikan Bante kurang jelas, boleh ditanyakan. Atau ada hal-hal lain yang kiranya perlu dibahas atau ditanyakan kepada Bante, ya tentu itu menjadi kesempatan yang sangat baik. Maka di situ disebut sebagai memperdalam Dhamma. Baik itu tentang pengetahuan atau teori, baik itu tentang prakteknya. Dan dari teori kemudian dipraktekkan, yang tentu akan memperoleh pengalaman atau hasil dari mempraktekkan Dhamma ajaran Sang Buddha. Dan ini sangat apa ya Bu, ketika ada anjuran SPD, umat Buddha sangat antusias di beberapa wihara. Bahkan saya pada tanggal 19 dan 20 mengisi di Wihara Dhammasoka Banjarmasin itu yang hadir sangat banyak, bisa 200-an orang. Ya, begitu hadir banyak, tentu Bantenya juga jadi semangat untuk menyampaikan Dhamma, berdialog tentang Dhamma. Dan ajaran Dhamma ini menjadi penting pendalamannya, apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang ya Bante. Ya, banyak pertikaian, banyak orang yang merasa lebih benar, banyak yang menyalah-nyalahkan dan lain-lain. Ini bagaimana konsepnya kalau kita mau mendalaminya Bante, apalagi di momentum Hari Raya Trisuci Waisak?
supaya kita bisa menjadi pribadi yang selalu berkeyakinan bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi ini kita bersama-sama bahagia. Iya, Bu. Tentu dalam belajar Dhamma itu sangat penting sekali untuk meningkatkan panya atau kebijaksanaan. Berusaha untuk menjadi umat Buddha yang bijaksana. Ketika seseorang menjadi bijaksana itu dia akan berucap atau bertutur kata yang baik, berbuat baik, tidak merugikan orang lain gitu, dan juga sekaligus berpikiran yang baik. Apalagi pikiran itu dikatakan sebagai pembentuk atau pendahulu. Kalau seseorang berpikiran yang baik, akan muncul ucapan yang baik, akan muncul perbuatan yang baik. Dengan demikian tidak akan merugikan orang lain. Memang saya lihat, saya baca juga di berita-berita itu ya Bu, ya, pembunuhan, pencurian, kemudian pemerkosaan, kebohongan itu wah luar biasa, dan juga mabuk-mabukan itu sangat banyak. Maka kita sebagai umat Buddha berusaha untuk bertekad melatih diri menghindari membunuh, menghindari mengambil milik orang lain yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari berbicara yang tidak benar atau berbohong, kemudian menghindari segala makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran atau mabuk. Nah, 5 hal ini atau disebut sebagai 5 sila atau 5 dasar kemoralan ini kalau dipraktekkan dengan baik akan dapat menimbulkan ya tentu keharmonisan ya Bu ya, keharmonisan, kemudian juga kedamaian, kebahagiaan, juga kerukunan di dalam masyarakat. Baik itu di rumah maupun di luar rumah, kalau kita bisa taat moral tentu akan menjadi masyarakat yang sangat damai, ya. sangat damai, tenang, bahagia, itu akan dapat dicapai, Bu. Baiklah. Saya coba ke Romo. Romo sudah lama hidup di Toli-Toli dan orang banyak menyebutkan bahwa Toli-Toli ini Indonesia mini. Semua suku ada di sini dengan karakter yang beragam, agama yang beragam, budaya adat istiadat yang beragam. Nah, Romo, apakah Romo pernah misalnya punya pengalaman begitu? Pengalaman terkait kolaborasi lintas agama yang ada di Toli-Toli pada perayaan-perayaan hari besar keagamaan seperti sekarang ini, yang menggambarkan bahwa Toli-Toli di tengah banyaknya perbedaan suku, agama dan lain sebagainya, tapi silaturahmi kita masih berjalan dan kita sama-sama bahagia hidup di daerah ini. Ya, terima kasih. Ya, memang kalau kita lihat ya dalam momentum-momentum seperti hari raya, saya juga sering membacakan doa. Membacakan doa khususnya di hari-hari raya Kementerian Agama. Itu yang pertama. Kemudian hari ulang tahun daerah, saya juga diundang untuk membacakan doa. Jadi kita tidak memandang agama manapun, ya. Jadi kita membacakan doa sesuai dengan keyakinan kami, yaitu keyakinan agama Buddha. Dan situ ada 5 agama yang berkumpul. Ya, semua membacakan doa. Semua ini adalah demi untuk kepentingan daerah kita masing-masing. Ya, yaitu kita menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan, menjaga keberagaman agama maupun budaya ataupun suku. Jadi dalam hal itu siapa saja yang mengundang kami dalam hal untuk bersilaturahmi, apakah itu dari Kementerian Agama, apakah itu dari Pemerintah Daerah, itu saya penuhi. Terutama sering diminta untuk baca doa. Ya, baca doa ini adalah untuk agar supaya kita damai hidupnya. Khususnya kan daerah Toli-Toli. Dan kita ketahui daerah Toli-Toli ini daerah yang paling aman. Yang paling aman di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, dari dulu. Karena sejak peristiwa yang lalu-lalu lah. Kami sudah sering diundang untuk merekatkan diri untuk menjaga agar supaya tidak ada hal-hal yang buruk masuk ke dalam daerah Toli-Toli ini. Terjaga. Ya, ternyata sampai sekarang ini ya daerah kita termasuk daerah yang paling aman. Iya, kita tidak pernah mendengar ada konflik antar golongan dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa Toli-Toli memang luar biasa ya, Romo.
Iya, terkait memang. dengan kebersamaan dan silaturahminya. Iya, ini yang kita akui, yang kita jempol ya, karena memang tidak ada. Kalau misalnya ada, ya kita kita rembuk lah. Ya, jadi kita menyelesaikan secara Kekeluargaan. kekeluargaan. Jadi kalau ada hal-hal yang kecil itu dihilangkan. Kalau ada hal-hal yang besar ya kita kecilkan. Jangan ada hal-hal yang kecil itu kita besarkan. Nah, ini berbahaya khususnya untuk daerah Toli-Toli yang mendapat julukan daerah teraman di Sulawesi Tengah. Kan mungkin Ibu sudah tahu kan, daerah kita ini tidak pernah ada gejolak-gejolak apapun. Ya, Apalagi yang menyangkut agama begitu ya. Kita betul. tidak pernah punya. Iya, tidak pernah, tidak betul. pernah. Apapun yang terjadi di Toli-Toli, khususnya yang berhubungan dengan keagamaan, tidak pernah ada. Sedikit pun, sentilan sedikit pun tidak pernah terjadi. Ini pengalaman-pengalaman yang saya sudah lewati. Kebetulan saya di Toli-Toli sudah cukup lama dan sudah mengetahui, dan saya juga sering diundang oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama, yaitu untuk mempererat tali persahabatan antara satu agama dengan agama yang lain untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Baiklah Romo, tetapi Romo meskipun kita bersyukur begitu ya, daerah kita ini aman, terjaga, tetapi dengan semakin banyaknya informasi atau semakin mudahnya akses informasi kita dapatkan di media sosial dan lain sebagainya, biasanya terpancing juga nih Bante dan Romo. Misalnya ada isu di luar daerah tentang ini, tidak menutup kemungkinan akan ada reaksi di daerah lain begitu kan. Nah, menurut Romo kira-kira apa yang perlu kita perkuat di daerah kita Romo supaya apapun tantangannya, apapun informasi yang beredar, kita tetap bisa menjaga hal yang kita pertahankan selama ini, yaitu keberagaman, kebersamaan dan keamanan. Ya itu, kita harus jaga. Kalau misalnya ada informasi yang kira-kira sudah melenceng, ya biasanya kita diundang oleh FKUB, diundang oleh Kodim, diundang oleh Polres untuk membicarakan masalah ini agar supaya tidak merembet ke masyarakat. Iya. Ya, nah ini yang kita selalu jaga. Dan saya sering juga dipanggil kalau ada masalah-masalah kecil pun untuk diselesaikan. Ya, kita rembuk semua, ya seluruh agama yang ada untuk dapat mengecilkan masalah-masalah yang terutama memang sekarang jelaslah kalau masalah-masalah digital itu sudah gampang gitu diakses. Gampang. Tapi sesungguhnya kita sebagai umat, ya khususnya yang umat yang beragama, kita bertindak secara bijaksana lah. Ya kita memilih mana yang baik, itu kita ambil. Kalau yang tidak baik jangan dibuang lah. Ya itu yang perlu kita waspadai, karena era digitalisasi ini memang sangat berbahaya kalau kita tidak memilih-milih secara bijaksana. Ya, secara bijaksana. Kalau kita memilih secara bijaksana, otomatis tidak akan terjadi masalah-masalah apapun. Walaupun di sana bilang begini. Kalau kita bijaksana ya sudah, mereka cepat selesaikan dari sana. Kalau untuk tole-tole jangan. Baik. Ya, gitu. Baik Romo, saya ke Bante. Tadi Romo sudah panjang lebar menjelaskan tentang keberagaman termasuk konsep yang tetap terjaga di Toli-Toli. Tetapi Bante sebagai umat Buddha begitu ya Bante, tentu ada juga ajaran-ajaran yang perlu ditanamkan. Bagaimana kemudian umat Buddha memproteksi diri begitu, sehingga tidak mudah terpengaruh dan lain sebagainya terkait dengan isu-isu dan lain sebagainya yang bisa memecah umat. Nah, mungkin di spesial momen podcast kita hari ini di peringatan Hari Raya Trisuci Waisak, apakah ada pesan-pesan Bante bagaimana umat Buddha di Toli-Toli untuk bisa meningkatkan lagi silaturahmi dan kebersamaannya, kemudian menjaga supaya bisa menjadi penyemangat untuk mempererat kebersamaan, seperti semboyannya bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini kan adalah tagline atau sesuatu yang sangat dalam maknanya, bahwa kalau kita ingin bahagia, semua makhluk lain harus ikut berbahagia, dan makhluk itu tidak hanya manusia ya Bante, tetapi semuanya, pohon, hewan dan lain sebagainya yang ada di muka bumi ini. Silakan Bante. Ya Bu, kami dalam keseharian dianjurkan untuk bermeditasi, meditasi cinta kasih. Di dalam
meditasi cinta kasih itu kita dianjurkan untuk merenungkan atau memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Di dalam ajaran beliau atau Guru Agung, terutama juga ditulis di dalam buku kitab suci atau juga di dalam panduan ibadah di buku Parita Suci, di situ dituliskan semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalani hidup dengan bahagia. Itu setiap latihan meditasi pagi maupun siang atau malam berusaha demikian, Bu. Meditasi itu ya kalau di istilah yang belakangan ini disebut sebagai citak bawana, pengembangan pikiran. Jadi pikiran supaya berkembang mengarah ke hal yang positif, memang harus ditanam hal-hal positif supaya itu menjadi karakter atau menjadi kebiasaan yang sudah tertanam dengan kuat, sehingga itu seperti sudah menjadi refleks begitu, Bu, ya, ketika akan berusaha muncul hal yang buruk, sudah cepat-cepat mengantisipasi di dalam diri sendiri, terutama memancarkan cinta kasih itu, mengharap semua makhluk hidup berbahagia. Karena sesungguhnya memang kita ini adalah bersaudara, ya, bersaudara di dalam Dhamma. Seperti kalau di Manado kan ada slogannya itu, Torang Samua Bersaudara. Ya. Torang Samua Bersaudara. Kita bersaudara di dalam Dhamma. Dan persaudaraan yang kuat, kemudian juga bisa timbul persatuan, kesatuan, itu sesungguhnya memang harus dirawat, ya, Bu, ya. Seperti dalam Dhammapada juga dikatakan samaga nang tak posuko. Persatuan adalah sebab kebahagiaan. Agama apapun, suku apapun, kalau bersatu, apalagi kita rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia ini bersatu, juga ada semboyan bersatu kita teguh. Ya, dimanapun ya, kita bisa hidup bersama, rukun, kita ciptakan kerukunan, seperti apa yang disampaikan oleh Romo tadi, ya, bahwa memang hidup rukun itu sangat penting, karena kita hidup bersama, kita tidak bisa hidup sendiri. Hidup sendiri susah. Kalaupun kita bisa hidup sendiri, misalnya taruhlah hidup di hutan sendiri, tapi kita dapat sembako dari mana? Kan juga dari orang lain. Jadi kita memang harus berusaha untuk meningkatkan kebersamaan supaya bisa selalu rukun-rukun, ya, terutama kerukunan ini penting untuk dijaga. Kita berusaha untuk hidup rukun supaya bisa timbul kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, karena dikatakan bahwa semua makhluk ingin hidup bahagia. Ya, tidak ada satu makhluk pun yang ingin menderita. Maka kita harus berbuat baik, berucap baik, berpikiran yang baik, supaya tidak menimbulkan kerugian untuk orang lain. Karena begitu menimbulkan kerugian orang lain sama dengan merugikan diri sendiri. Kalau dalam ajaran Sang Buddha ada hukum sebab akibat. Sebab baik akibatnya baik, sebab buruk akibatnya pasti buruk. Nah, itu hukum universal, ya. Jadi kita sebagai umat Buddha harus saling mencintai, menyayangi antara satu dengan yang lain. Baik. Kemudian Bante, kalau melihat dari konteks keindonesiaan, bagaimana perayaan Trisuci Waisak ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat kebinekaan? Ya, kebinekaan ini sesungguhnya kan memang sudah dari dulu, ya, Bu, ya. Kita mulai dari suku bangsa Indonesia ini memang sudah berbeda-beda, tetapi kita harus yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi kita kalau sekalipun apapun suku kita, apapun bangsa kita atau keturunan apapun lah, ya, itu kalau kita selalu berpedoman kepada Dhamma, maka kita tidak akan terjadi seperti misalnya perkelahian atau cekcok. Kalau kita berusaha untuk mempraktekkan Dhamma dengan baik, kita dimanapun berada akan hidup rukun, bisa hidup bersama,
toleransi antara satu dengan yang lain. Karena kita sudah dari dulu ada perbedaan bisa dikatakan begitu, tetapi berbeda bukan berarti kita harus berselisih atau bahkan menimbulkan keributan atau masalah, tidak. Tetapi bagaimana kita hidup bersama. Ya, kalau kita bisa hidup bersama, tentu di situ ada satu kebahagiaan tersendiri. Ya, karena seperti inilah Bu ya. Seperti kita lihat orang-orang yang ahli. Ini kan berbeda-beda juga ya. Ada yang ahli elektrik ya, ada itu apa? Ada yang ahli listrik, ada ahli apa ini? Kalau yang kita gunakan ini elektro, ada ahli IT, ya, teknik ya, gitu ya. Itu kan berbeda-beda. Tapi kita bagaimana bisa hidup bersama Dan saling membutuhkan, Bante ya. Ya betul. Iya. Antara satu saling membutuhkan, juga saling mendukung. Dengan begitu ya tentu akan terjadi satu keharmonian, akan saling memberi manfaat antara satu dengan yang lain. Baiklah. Ya, begitu. Baiklah, saya tangkap tadi soal harmoni, dan di Toli-Toli harmoninya sudah berjalan baik begitu Romo ya. Tetapi Romo, pelajaran apa yang bisa kita petik dari perayaan Hari Raya Trisuci Waisak, terutama untuk masyarakat di Toli-Toli, bukan hanya bagi umat Buddha ya, tetapi tentu karena kita hidup dalam sebuah harmoni, perbedaan yang disampaikan oleh Bante tadi, tentu mempelajari yang seperti misalnya saya Muslim, kemudian mau tahu juga terkait seperti apa sih perayaan Hari Raya Trisuci Waisaknya umat Buddha, ini kan juga menjadi bagian dari pengetahuan begitu ya. Sehingga bisa membuat kita saling menghargai. Oh ternyata Hari Raya Trisuci Waisak mereka merayakannya seperti ini, dan terciptalah toleransi bahwa kita harus seperti apa bersikap begitu. Nah ini bagaimana harmoninya ini, Romo? Ya, untuk hidup harmoni di Kabupaten Toli-Toli, yang pertama itu kita harus bersikap bijaksana. Ya bersikap bijaksana dulu. Karena apa yang kita lihat, misalnya sehari sekarang ini kita akan memperingati Hari Trisuci Waisak. Mungkin dari umat-umat lain bisa melihat secara bijaksana. Ya begitu juga sebaliknya. Kita sebagai umat Buddha melihat hari-hari, misalnya baru-baru hari Lebaran atau Idul Fitri, ya kita juga harus melihat secara bijaksana. Ya, dan kita menangkapi hal-hal yang demikian agar supaya kita tidak salah paham. Karena kalau kita sudah salah paham, semua yang ada dalam pikiran kita itu bijaksana lah, pikiran yang baik, semua akan hilang. Ya, karena kita tidak bijaksana, maka bisa menimbulkan suatu ketidakrukunan, ketidakharmonisan. Sedangkan kita kan perlu rukun, harmoni, kemudian damai, bahagia, itu saja di dalam kehidupan kita. Khususnya di daerah Kabupaten Toli-Toli kita sebagai umat yang beragama, khususnya agama Buddha yang pada saat ini akan merayakan Hari Raya Trisuci Waisak. Ya, jadi kita harus lihat secara bijaksana, itu yang paling utama. Dan kita yang kedua itu pikiran kita baik, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan ucapan kita, ya ucapan baik, kemudian mengendalikan perbuatan baik kita. Agar supaya semua yang kita lalui nanti akan menjadi baik juga. Kan semua orang pasti enak kalau semua baik. Ya, atau tidak ada perkelahian, tidak ada pertengkaran, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada perselisihan. Ini kan yang kita butuhkan sesungguhnya di dalam kehidupan kita sebagai umat yang beragama. Dan dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, semua agama mengajarkan hal yang baik ya begitu Romo. Tidak ada satupun yang mengajarkan yang buruk. Jadi ini sebenarnya menjadi harmoni begitu ya. Betul. Untuk mempertahankan dengan ajaran-ajaran kebaikan di seluruh agama, ini lebih menguatkan lagi semangat kebersamaan. Tetapi Romo, kita sudah sampai di bagian akhir. Apa yang ingin Romo sampaikan menjadi pesan penting di perayaan Hari Raya Trisuci Waisak kepada umat Buddha yang ada di Toli-Toli dan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Silakan Romo. Ya, pesan saya untuk umat Buddha yang ada di Kabupaten Toli-Toli, mari kita menjaga kerukunan,
menjaga kedamaian dan menjaga kebahagiaan di dalam kita memperingati Hari Raya Trisuci Waisak. Karena kerukunan ini sangat penting sekali di dalam hidup kita bermasyarakat. Kemudian kita menjaga kedamaian. Kita menjaga juga kebahagiaan agar supaya apa yang kita kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya itu akan menjadi baik semuanya karena kita sudah rukun, damai, bahagia, aman. Apalagi kalau kita sudah begitu. Tentu kan masyarakat Toli-Toli itu akan merasa senang. Wah, kita ini rukun-rukun. Kita itu hidup damai. Nah, ini pesan saya kepada umat Buddha yang ada di Kabupaten Toli-Toli, itu jagalah kerukunan kita. Jagalah keharmonisian kita. Jagalah keberagaman kita. Ya, agar supaya kita dapat hidup bermasyarakat secara baik itu agama-agama yang lain maupun dengan agama Buddha. Begitu juga sebaliknya. Agama Buddha dengan agama-agama lain. Itu pesan-pesan saya. Baiklah, dan pemirsa podcast Tenar, kita spesial hari ini ya di momentum peringatan Hari Raya Trisuci Waisak. Kita bersama dengan Bante untuk sore hari ini. Nah, dan Bante ini pastinya jarang berada di Toli-Toli dan kita mau mendengarkan juga apa pesan-pesan penting dari Bante dalam rangka memperingati perayaan Hari Raya Trisuci Waisak yang bisa menjadi komitmen, kemudian bisa ditanamkan di dalam hati kita begitu dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Silakan Bante, pesan-pesannya. Baik Bu, terima kasih para ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian. Di momen peringatan atau perayaan Waisak atau Trisuci Waisak ini, mari kita berusaha untuk mengingat kembali perjuangan Guru Agung. Kita contoh, kita teladani kebajikan beliau hingga beliau dapat mencapai penerangan sempurna. Dan ketika beliau mencapai penerangan sempurna juga tidak lupa untuk membimbing umat, membimbing siswa, atau membimbing siapapun yang memang mau mendengarkan dhamma ajaran beliau yang tentu bisa menimbulkan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Dimanapun kita berada, hidup bersama, harus berusaha untuk rukun ya, untuk rukun supaya bisa timbul kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan dimanapun kita berada. Karena tidak ada satu makhluk pun yang ingin menderita. Semua makhluk pasti ingin bahagia. Dan kuncinya kita harus selalu berusaha untuk menanamkan kebajikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kebajikan bisa kita lakukan melalui 3 pintu, yaitu pintu ucapan. Hendaknya berucap yang baik, tidak berucap yang kasar, bisa menimbulkan sakit hati orang lain, atau menyinggung perasaan orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian berusaha untuk berbuat baik atau membantu atau menolong orang lain yang membutuhkan tenaga. Ya, kita punya tenaga, kita bantulah dalam bentuk tenaga. Kemudian juga dalam bentuk pikiran. Kita punya pikiran, berusaha untuk berpikir yang baik, berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita memang betul-betul menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, maka dhamma ajaran Sang Buddha tentu menjadi sangat bermanfaat untuk perkembangan atau kemajuan batin kita sebagai umat Buddha. Demikian. Baik, terima kasih Bante, terima kasih Romo, dan pemirsa podcast Temu Narasi. Itu tadi perbincangan kita ya, obrolan kita untuk hari ini, spesial momen peringatan Hari Raya Trisuci Waisak. Tadi kita sudah ngobrol bersama Bante Candakaro Mahatera, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Sangga Theravada Indonesia, kemudian Romo Hengki Wowor, Pandita Wihara Dhammarajasa Toli-Toli. Banyak hal yang bisa kita ambil, makna yang bisa kita simpan di lubuk hati kita terkait meningkatkan silaturahmi dalam memperingati Hari Raya Trisuci Waisak. Dan tentunya semoga yang kita perbincangkan ini bisa menjadi referensi untuk menjaga kedamaian, keharmonisan, dan kebahagiaan semua makhluk yang ada di Toli-Toli. Terima kasih untuk Romo, terima kasih untuk Bante sudah meluangkan waktunya untuk bicara di podcast Tenar hari ini, dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan
perbincangan kami dan kita tutup kebersamaan kita untuk hari ini. Namo Buddhaya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih dan selamat sore.